di sini saya akan menginfokan tentang relaksasi OKT. Yang pertama, mengenai pendaftaran. Pendaftaran UKT dibuka mulai tanggal 23 sampai 29 Juli 2021 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Nah, untuk kriteria relaksasi UKT ada 5. Yang pertama, ada bantuan Kemendikbud. Mungkin bisa di share screen, Mas Ipang. Yang pertama ada bantuan Kemendikbud. Yang kedua ada pembebasan sementara. Yang ketiga ada penurunan. Yang keempat ada mengangsur. Yang kelima ada pengurangan. Nah, untuk yang pertama, bantuan dari Kemendikbud. Ini nanti teman-teman jika memilih bantuan Kemendikbud akan dapat bantuan Kemendikbud. Untuk bantuannya senilai berapa saya kurang tahu. Nah, untuk persyaratannya yang pertama, mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan bantuan pelayanan UKT dari Kemendikbud. Yang ketiga, surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua atau wali tentang kebenaran data. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk. Yang kelima, surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi. Nah, ini nanti ditandatangani oleh ketua RT atau RW. Kalau semisal nggak ada ketua RT sama RW, bisa langsung ke kepala desa. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, kriteria kedua, ada pembebasan sementara. Nah, untuk syarat-syaratnya hampir sama kayak bantuan Kemendikbud. Yang pertama, mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan penurunan dorongan pembayaran UKT. Yang ketiga, surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua atau wali tentang kebenaran data. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk. Yang kelima, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi. Yang keenam, surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi. Yang ke-10, surat keterangan kematian orang tua atau surat pemutusan hubungan kerja. Nah, semisal katakanlah teman-teman ini tidak ada surat kematian atau surat PHK, nanti bisa surat keterangan tidak mampu. Bisa dilayangkan seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait kriteria 2 ini? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Izin bertanya, Kriteria yang Mas. ketiga yaitu oh iya, monggo. Tadi yang di syarat yang pembebasan pembayaran UKT tadi like mana itu tadi ya sih? Tapi ini kok penurunan golongan, Mas. Yang di poin B syaratnya. Oh, maaf, ini ada tipu. Di formulir pengajuan pembebasan sementara bayaran UKT. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada kriteria yang ketiga ya. Untuk kriteria yang ketiga, yaitu ada penurunan pembayaran UKT. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama, mahasiswa semester 3,
5, 7, 9, dan 11. Yang kedua, mengisi formulir penurunan pembayaran UKT. Ini ada di pola B. Oh ya, enggak. Formulir pengajuan penurunan pembayaran UKT. Yang ketiga, surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua wali tentang kebenaran data. Yang keempat, fotokopi tanda penduduk atau KTP. Yang lima, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh Ketua RT RW atau pimpinan pejabat yang berwenang atau perusahaan. Yang keenam, surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi. Yang kesembilan, surat keterangan kematian orang tua atau wali dan surat pemutusan hubungan kerja. Semisal kedua ini tidak ada, teman-teman, nanti bisa diisi dengan surat keterangan tidak mampu. Seperti itu. Nah, untuk surat keterangan tidak mampu, nanti teman-teman bisa meminta kepala desa, kalau nggak gitu RT RW. Seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat, itu pengurangan pembayaran UKT. Untuk syaratnya, yang pertama, mahasiswa semester 9, 11, dan 13. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan pengurangan pembayaran UKT. Yang ketiga, surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua atau wali tentang kebenaran data. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima, surat pernyataan bahwa mahasiswa bersangkutan pada semester ganjil memprogram maksimal 6 SKS yang diketahui oleh Koor Prodi. Seperti itu. Yang ketujuh, transkrip nilai yang disahkan oleh pimpinan fakultas atau program studi atau pejabat yang berwenang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini Mas, ada yang mau saya tanyakan Mas. Iya, monggo. Untuk yang pengurangan ini nggak perlu mengetahui RT RW berarti Mas? Kalau yang pengurangan ini dikhususkan buat mahasiswa yang semester atas atau buat mahasiswa semester 9, 11, dan 13. Jadi tidak ada tidak ada tanda tangan RT sama RW. Iya, terima kasih. Oke. Mas izin masuk, Mas. Iya, monggo. Berarti untuk yang semester atas itu nggak perlu RT RW ya? Iya, nggak perlu. Untuk penguploadannya langsung diupload di webnya apa dikoordinir oleh IMA? Oh ya, nanti habis ini tak jelaskan ya, Mas. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk yang kriteria yang kelima, yaitu pembayaran UKT secara mengangsur. Untuk syarat pengajuannya, yang pertama, mahasiswa semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur. Yang ketiga, surat pernyataan mahasiswa yang diketahui oleh orang tua atau wali tentang kebenaran data. Dan semua dokumen yang diunggah adalah dokumen asli. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi yang ditandatangani oleh ketua RT atau RW atau pimpinan pejabat yang berwenang atau perusahaan. Yang keenam, surat keterangan penghasilan sebelum dan sesudah masa pandemi yang ditandatangani oleh ketua RT maupun RW. Yang ke-8, surat pemutusan hubungan kerja PHK atau pendukung lain yang sah jika ada. Ini misal bukti pendukung lainnya yang sah ini misal kayak
SKTM atau surat keterangan tidak mampu, bisa. Seperti itu. Terus saya menginfokan lagi pada teman-teman yang mau mengurus relaksasi UKT, nanti teman-teman bisa masuk linknya, ini ID-nya IMA, link yang ada di bio. Nah, ini yang di atas, Mas, Google Form relaksasi UKT. Nah, ini teman-teman yang mau mengurus banding UKT nanti isi Google Formulir di sini ya, teman-teman. Nah, tujuan teman-teman mengisi di Google Formulir ini biar teman-teman nanti dimonitoring dari pihak Imagrotek. Seperti itu. Jadi Imagrotek ini ada tim monitoring yang nantinya akan mengawal teman-teman terkait berkas yang teman-teman upload. Misal, teman-teman katakanlah ada berkas yang kurang atau berkas yang salah, nanti akan diingatkan oleh tim monitoring ini yang ada di agroteknologi. Nah, untuk pengisiannya tadi udah nama, NPM, jurusan seperti itu, terus ini. Nah, bagi teman-teman yang katakanlah mahasiswa agroteknologi 2020, nanti ada grup WA-nya. Nah, tujuan teman-teman masuk di grup WA-nya, semisal katakanlah ada yang kebingungan atau ada yang mau ditanyakan, langsung ke grup WA yang tertera. Misal dari angkatan 2020, ini udah ada grup WA-nya, angkatan 2019 sudah ada, angkatan 2018 ada, sama angkatan 17 ke atas. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Iya, monggo. Kalau semuanya kita nanti mau bikin surat pernyataan gitu ya, terus kita nggak bisa, apakah kita nanti diberi seperti contoh suratnya gitu, terus kita edit sendiri? Oh ya, untuk contoh suratnya ini ada di dari sini link IG-nya IMA yang di Guidebook dan formulir relaksasi UKT. Monggo diklik, Mas Ipang. Nah, di sini ada formulir relaksasi UKT. Tinggal klik aja. Nah, di sini ada contoh surat-surat. Contoh surat keterangan, surat pernyataan, gaji orang tua, seperti itu. Makasih, Mas. Nah, terus saya lanjutkan. Untuk yang semester atas, ini kan untuk khusus buat semester 7, 9, 11, dan 13, kan persyaratannya ada pengurusan transkrip dan tanda tangan Koorprodi untuk relaksasi UKT. Nah, nanti teman-teman yang mau mendaftar di pengurangan UKT nanti akan diuruskan oleh pihak Imagrotek. Tapi teman-teman harus mengisi Google Form terlebih dahulu. Untuk mengisinya sama. Nah, ini. Isi email, nama lengkap, NPM, angkatan, sama surat pernyataan SKS, sama transkrip nilai. Nah, kenapa di sini ada nomor WA? Nanti semisal dari Imagrotek sudah berhasil minta tanda tangan sama minta legalisir,
nanti akan diinfokan langsung ke chat yang ada di tersebut atau WA yang ada tertera di Google Form ini. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, makasih Mas. Oke. Terkait berkas-berkasnya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau aku mau izin tanya, Mas, Iya, monggo. untuk itu apa namanya untuk bidik misi angkatan 2017 kan kalau masuk semester 9 kan sudah tidak mendapat bidik misi ya, otomatis kan dikenai UKT. Nah, beberapa teman kami itu ada yang mau mengurus pengurangan UKT, tapi kan tidak bisa login ke sistemnya. Itu gimana ya, Mas? Apakah ada informasi dari fakultas ataupun dari universitas gitu mengenai hal itu? Tidak bisa loginnya ini gimana, Mbak? Soalnya kan di sistemnya itu kan ada kata-katanya kayak kami tuh masih terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi gitu loh. Jadi nggak tahu ya datanya belum terupdate atau apa gitu. Soalnya kalau semester 9 sendiri kan bidik misinya emang udah nggak dapet. Jadi kita bayar gitu. Oh, gini kemarin itu tadi pagi saya kan di chat sama angkatan 2018 yang ikut beasiswa Bank Indonesia. Nah, dia itu terdaftar di linknya. Nah, teman saya 2018 tadi itu memilih bantuan Kemendikbud itu tidak bisa karena masih ada ini bidik misi atau beasiswa BI. Nah, akhirnya saya sarankan buat pembebasan UKT. Akhirnya bisa dia di pembebasan UKT. Mungkin dari Mbak siapa tadi? Arifa. Mbak Arifa mungkin dicek lagi ya untuk pengurangan. Kalau nggak bisa pengurangan, mungkin bisa pengangsuran. Kalau nggak gitu penurunan. Oke, makasih ya. Nanti kalau ada info lagi kan itu. Ya. Oh ya Mbak, sama ini ya. Kalau mau daftar, minta tolong buat ngisi Google Form terlebih dahulu. Semisal nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke WA yang ada di grup ini ya Mbak. Biar enak kita komunikasinya nanti. Iya. Siap. Mas mau tanya, Iya, monggo. di surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi itu kan ada penghasilan sama jumlah tanggungan yang untuk orang tua. Yang untuk jumlah tanggungan ini maksudnya tanggungan UKT-nya kita atau tanggungan keluarga atau gimana, Mas? Tanggungan keluarga, Mbak. Jadi semisal katakanlah Bapak atau Ibu punya anak 2, jadi tanggungannya 2, seperti itu, 2 orang. Kalau semisal Bapak atau Ibu punya anak 5, tanggungannya 5, seperti itu, Mbak Rob. Oh iya, oke, makasih Mas Wadun. Ya. Itu mau tanya, kalau Ya. tanggungan itu kan kalau misalnya hanya satu ya tulang punggungnya ayah aja yang kerja, ibu nggak kerja, itu ibu tetap dimasukin tanggungan jadi 3 orang atau ya udah 2 orang itu anaknya aja? Anaknya aja, Mbak. Tanggungan itu anaknya aja. Ya oke, makasih. Oh ya, Muhammad Fatir Ma'ruf. Monggo, Mas. Halo, Mas Fatir. Halo, Mas Fatir. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Mas mau tanya, Iya. ini kalau misalkan untuk pengurangan itu di semester 9 ini kan ngambilnya kan 4 SKS ya. Itu tulisannya nanti 4 SKS atau tetap 6 SKS? Kalau teman-teman dari angkatan 17 ke atas yang mau memilih pengurangan UKT, nah di situ kan ada persyaratan terkait SKS-nya, maksimal 6 SKS. Misal teman-teman di semester 9 ke atas, SKS-nya 4, dituliskan 4 aja, Mbak. Jadi nggak usah 6 SKS. Berarti tetap Maksimal 6 tulisannya 4. SKS. Berarti tulisnya tetap 4 ya? Iya, Ya, seperti terima itu. kasih. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi terkait berkas-berkasnya mungkin? Barangkali ada yang masih dibingungkan. Mas izin tanya, Iya, monggo. itu untuk yang bantuan Kemendikbud yang syarat terakhir itu pakai surat yang mana ya, Mas? Syarat terakhir, minta tolong. Surat penurunan kemampuan ekonomi yang berisi penghasilan sebelum dan sesudah akibat pandemi. Minta tolong ditampilkan yang persyaratannya, Mas. Selanjutnya. Nah, ini surat keterangan penurunan UKT ya tadi ya, Mbak. Penurunan pendapatan ya. Surat keterangan penurunan pendapatan ya. Nah, di sini ada. Ini untuk contoh suratnya. Ada nama orang tua, terus menyatakan bahwa bekerja tidak tetap di sektor internal sebagai apa, terus penghasilan rata-rata berapa setelah pandemi mengalami penurunan penghasilan menjadi rata-rata berapa, seperti itu. Untuk tanda tangannya, tanda tangan orang tua sama wali. Minta tolong nah ini, dan ada materai 10.000. Berarti untuk yang syarat nomor 6 itu pakai surat keterangan penurunan pendapatan? Iya. Seperti itu. Iya, Mas. Terima kasih. Oh ya, sama ini teman-teman saya menginfokan bahwa untuk bantuan Kemendikbud, untuk informasi sekarang masih belum fix. Kira-kira ada atau enggak. Tapi semisal dari Kemendikbud ini tidak ada, nantinya akan dialihkan dari bantuan UPN yang senilai 1.400.000. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau memilih Kemendikbud, untuk sekarang informasinya masih belum fix. Tapi kalau sudah terlanjur memilih Kemendikbud, nanti misal tidak ada bantuan dari Kemendikbud akan dibantu oleh UPN, dari UPN senilai 1.400.000. Seperti itu teman-teman. Tapi untuk persyaratannya tetap sama ya, Mas? Sama untuk persyaratannya. Iya, Mas. Oh, sama itu lagi. Kalau misal yang kan di Kemendikbud itu ada surat PHK juga. Kalau misal nggak pakai surat PHK tapi pakai surat keterangan tidak bekerja itu sama aja? Sama. Ya, Mas. Terima kasih. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi?
Mau izin tanya lagi? Iya, monggo, Mbak Rahmawati. Salah satu persyaratan dari pengurangan UKT itu kan ada surat pernyataan. Ya, tapi tadi aku lihat di grid booknya surat pernyataannya itu ada RT RW. Nah, itu tetap dipakai RT RW-nya atau nggak usah? Yang surat apa, Mbak? Surat pernyataan. Ya, surat pernyataan yang di grid book itu ada RT RW-nya, sedangkan di syarat pengurangan UKT itu nggak ada pakai RT RW tanda tangannya. Gitu bagaimana? Tetap pakai atau enggak? Kalau saran saya tetap pakai aja, Mbak. Kita mengantisipasi aja. Soalnya takutnya kalau terjadi kesalahan seperti itu. Berarti tetap dipakai ya RT RW walaupun di persyaratannya nggak ada tulisannya. Iya, dipakai aja. Oh ya, makasih ya. Iya. Iya, Mas Fajri. Jadi fix pakai. Oh iya, maaf Mas. Sama ini ada yang tanyakan lagi terkait berkas-berkasnya. Oh, pakai Mas, pakai ini. Pakai tanda tangan RT RW. Kita mengantisipasi aja, Mas. Biar enak, biar aman. Untuk Mas Dika, izin bertanya, untuk yang sudah terlanjur ngisi formulir memilih bantuan Kemendikbud lalu ingin ganti ke bantuan lainnya, apakah masih boleh? Masih bisa, Mas. Coba Mas ganti aja langsung. Soalnya tadi saya udah daftar, terus tak ganti masih bisa. Kemungkinan masih bisa, dicoba aja. Untuk Mas Dika. Untuk Mas Teguh, kalau misal pakai RT RW itu harus yang sesuai dengan KTP atau boleh sesuai domisili yang sekarang. Kalau itu terserah Mas, enaknya gimana? Maksudnya sampean kalau pakai RT RW sesuai KTP monggo, sesuai domisili yang sekarang monggo. Terserah Mas. Jika dirasa pakai RT RW yang sesuai dengan KTP lebih mudah, monggo. Kalau yang lebih mudah sesuai domisili, ya monggo, seperti itu. Izin bertanya, Mas. Iya. Untuk yang semester atas tadi jadinya pakai RT RW apa gimana ya? Pakai RT RW, Mas. Kalau nggak pakai RT RW nggak boleh. Kita mengantisipasi aja. Oh gitu. Ya, terima kasih. Nah, kalau bisa pakai RT RW. Ya semisal nggak bisa gitu. Soalnya orang tua saya luar kota. Diusahakan terlebih dahulu aja, Mas. Kalau semisal notok nggak bisa, ya nggak pakai. Ya nggak semisal, soalnya kemungkinan apa
orang tua saya di sana lagi sakit. Jadi kalau mau ngurus keluar sana mari agak sulit juga gitu. Mungkin bisa Mungkin dipertimbangkan. bisa langsung kontak ke RT RW-nya, Mas. Gimana? Mungkin bisa kontak langsung ke RT Mas, RW-nya. Mas, izin masuk, Mas. Dengar Yang suara saya, Mas. penting iya, monggo, Mas. Mas Muadun, sudah koordinasi sama BEM-nya belum? Kalau masalah RT RW ini, kalau emang ada, dari peraturannya kan nggak ada tuh. Kalau teman-teman ini jangan dibingungkan. Kalau nggak pakai, nggak pakai. Kalau pakai, pakai semua. Saya rasa sih soalnya kayak gini, Mas. Kita kan jauh tuh. Ada yang luar kota orang tuanya, bahkan ada yang mohon maaf, ada yang meninggal. Kan ya bingung gitu loh. Akhirnya gimana gitu lah enak kalau semisal sampean kayak gini ya ini malah bingung teman-temannya kayak gitu Mas Muadun. Atau nanti diinfokan lagi gitu. Nanti kita akan nanti pada masyarakat ini, Mas. Jadi Putus, Mas. lagi nanti langsung diinfokan ke gimana, Mas? Oh iya, jadi untuk informasinya saat ini pakai dari Mas misal dari teman-teman nantinya nggak bisa katakanlah nggak terkendala harga jarak atau terkendala kondisi, mungkin nanti bisa difokuskan ke grup seperti itu, Mas. Putus-putus, Mas. Halo, terdengar suaraku, Mas? Terdengar? Dengar. Gini, Mas, untuk info saat ini pakai RT RW. Nah, semisal teman-teman ada yang keberatan atau tidak bisa atau terkendala untuk memintakan tanda tangan RT RW, nanti infonya langsung ke grup seperti itu. Untuk infonya nanti langsung ke grup, langsung saya infokan ke grup seperti itu, Mas. Tapi kalau diusahakan terlebih dahulu seperti itu, Mas. Gimana, Mas Agung, Mas Geri? Oke. Kalau bisa infokan secepatnya ya. Soalnya kalau melihat yang semester sebelumnya itu nggak pakai RT RW. Ya, nanti saya langsung infokan, saya komunikasikan ke fakultas dan saya nanti akan infokan ke universitas juga, Mas, terkait hal ini. Oke, terima kasih. Oke. Aku mau tanya lagi. Oh. Mas Muadun. Halo. Iya, monggo. Halo. 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 Iya, aku mau tanya. Oh ya wes. Ini aja. Duluan aja.
Halo, siapa dulu nih? Gak tahu tadi siapa. Saya sebentar aja. Siapa, Mbak? Saya cuman pengen meluruskan aja. Eh, buat yang permasalahan tadi tanda tangan itu teman-teman ngikutin dari yang guidebook aja kayak gitu. Kalau misalnya memang tidak ngikutin yang di web sama di guidebook. Kalau misalnya memang tidak diperlukan tanda tangan RT dan RW, tidak usah. Tapi kalau memang perlu itu tanda tangan RT dan RW maupun instansi-instansi terkait seperti kayak perusahaan atau kelurahan, ya teman-teman ya segera mencari kayak gitu. Seperti itu sih sedikit informasinya. Ya, ya terima kasih Mas Lutfi. Nanti buat Mas Gary, misal ada kendala, misal nih ada kendala di Aku mau tanya Pak O, soal tadi yang formulir ini loh, relaksasi UKT yang kamu buka ini. Ya. Itu tadi kan aku barusan mau ngisi toh, itu ada NPWP. Nah, aku kan nggak punya NPWP itu gimana? Itu ada harus diisi gitu. NPWP yang mana, Mbak? Halo? Halo, Mbak? Ya itu kan ada NPWP toh. Habisnya jurusan kalau nggak salah. NPM? NPM. Kok di NPM, aku Mbak? NPWP ya? NPM. Tipe lah itu. Tak refresh lagi ya. Iya. Oke, makasih. Udah. Iya, terima kasih, Mbak. Izin mau tanya, Iya. Monggo, Mas. ini aku kan mau mengajukan pengangsuran UKT 4 kali. Nah, tapi orang tua saya ini sudah pensiun, apa nggak apa-apa kan? Buat pengangsuran. Untuk pengangsuran ya? Iya. Bisa, Mas, untuk pengangsuran. Oh ya wis, alhamdulillah, makasih ya Mas. Iya. Berarti nanti yang buat pensiunnya itu nanti dimasukkan ke kayak yang di surat pemutusan, kemudian surat penghasilan itu ya. Iya, Mas. Seperti itu. Oh, oke. Ya, makasih ya.
Oh ya, ini ada Mbak Hani. Untuk surat RT RW pakai format dari BEM atau minta surat dari RT RW-nya sendiri. Kalau minta RT RW-nya sendiri, ada kop suratnya. Ini terserah dari teman-teman. Kalau mau pakai format dari BEM, monggo. Kalau minta surat dari RT RW-nya sendiri, ya monggo. Enaknya seperti apa, terserah dari teman-teman. Jadi kita ini enggak dipilih yang enak lah dari Mbak Ani. Kalau yang enaknya pakai format dari BEM, monggo. Kalau enaknya pakai minta surat dari RT RW-nya sendiri, ya monggo. Seperti itu Mbak Ani. Oh ya, teman-teman menginfokan lagi buat berkas-berkasnya harus diisi semua ya. Seperti itu. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mas Mbaknya mungkin? Mau tanya lagi, yang buat Ya, link monggo, Mas. grupnya itu apa bisa dibagikan di chat ya? Belum masuk saya soalnya. Oh, yang di Komting kelas ta, Mas? Maksudnya? Iya, yang link grup itu. Oh iya, nanti saya infokan lagi. Soalnya tadi pagi kita udah meng-share di grup Komting. Mungkin nanti bisa ya. di cross check lagi, Mas. Oke, Seperti makasih. itu, Oke. sama-sama. Oh iya, untuk Mas Dika, izin bertanya, untuk yang surat keterangan penurunan pendapatan yang formal, kan harus ada materai 10.000. Kalau misal diganti tempel dari tempat kerja orang tua langsung, apa boleh? Ditempel ini maksudnya, diganti tempel ini maksudnya apa, Mas? Stempel gitu dah. Oh, bisa, Mas. Stempel dari dari perusahaannya. Bisa. Soalnya materai sama stempel setahu saya itu lebih kuatan stempel. Seperti itu. Bisa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mas, izin tanya, Mas. Biar lebih jelas nanti teman-teman, Mas. Monggo, Mas Agung. Oke. Gini, Mas. Terakhir pengumpulannya kapan, Mas? Untuk khusus dari pertaniannya sendiri. Biar bisa ngupload bareng-bareng. Kan terakhir kan tanggal 29. Di Agroteknya sendiri. Ya, untuk ya, Mas, izin jawab ya, Mas. Oke, monggo, Mas. Langsung aja, Mas. Untuk yang banding dari pertanyaannya sendiri itu sampai tanggal 28 kalau bisa. Ini target dari pertaniannya sampai 28. Terus untuk yang dari Agrotek yang memintakan legalisir sama memintakan tanda tangan dari Koorprodi itu sampai tanggal 27 untuk pengurusan transkrip dan tanda tangan Koorprodi, Mas. Jadi buat teman-teman yang mau daftar atau mau ikut relaksasi UKT yang ada persyaratannya pengurus transkrip, langsung mengisi Google Form ya, teman-teman, Mas Mbak. Oke, Mas. Kan berarti kan terakhir
27 sampai tanggal 28 ya untuk pengumpulannya berkasnya Mas ya. Berarti teman-teman yang Iya, Mas. tanggal 28 malam itu Mas ya. Nah, setelah diceknya itu kita tahu kalau semua berkasnya selesai itu gimana Mas? Apakah langsung dari WA dari grup ataupun dari Gmail Mas? Dari WA, Mas. Nanti teman-teman yang tim monitoring yang ada di grup nanti akan menginfokan. Misal katakanlah Mas Agung nih daftar, terus Mas Agung berkasnya masih kurang. Itu nanti kita cross check, kita monitoring, kita beritahu Mas Agung di WA. Kalau misal Mas Agung masih apa ya istilahnya double atau di WA enggak respon, nanti lewat chat PC Mas, seperti itu. Oke, berarti kan dari lewat WA grup Mas ya, terus di PC gitu Mas ya. Oke. Oke, Mantap seperti itu Mas. Mas Agung. Ya Mas, tadi Mas, gini Mas ya, itu kan guidebooknya itu dari apa guide ya, pinter kan Win, suwun Win. Guidebooknya itu kan dari teman-teman BEM Univ toh. Kalau setahu saya dulu itu emang untuk pengurangan formulirnya itu surat pernyataannya itu ada RT RW-nya, tapi ternyata enggak perlu. Tapi ya tergantung teman-teman aja kalau kembali. Kan tadi sudah dibilang sama Mas Lutfi juga, diikuti saja yang guidebooknya. Yang bahasanya untuk pengurangan semester berapa itu? 7, 9, sampai seterusnya ya. Itu. Berarti kalau pengen pakai, soalnya gini Mas, waktu itu apa ya, kita kan, saya kan melihat bahasanya teman-teman ini juga jauh. Bahasanya kalau minta tanda tangan RT RW itu gak secepat kita bisa, apalagi yang teman-teman bidik misi yang sama beasiswa yang belum saya rasa sih yang belum bisa login ataupun kejelasannya belum didapatkan kayak gitu Mas. Ya ini saran aja, kalau bisa juga ada template dari pertaniannya sendiri biar teman-teman pertanian juga bisa enak gitu loh. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, ini saran aja biar teman-teman itu bisa paham gitu loh, enak. Oh ternyata ini mahasiswa pertanian, oh ini kayak gini. Kalau dirasakan, siapa tahu kan perpanjangan relaksasi UKT kan bisa ada, kan gitu. Kalau buat teman-teman yang belum dapat, saya rasa sih seperti itu. Saran saya sih gitu Mas, monggo aja dipertimbangkan. Soalnya kita kan berkaca sama omongannya Mas Muadun tadi, yang gimana tadi Mas Muadun sama-sama enaknya. Kita kan cuman yang ngurus, kita kan nggak tahu alurnya gimana kan. Yang tahu kan tim verifikatornya kan jenengan sama pimpinan atasnya, kan kayak gitu Mas Gi. Oke, terima kasih Mas atas sarannya. Ya Mas, sama-sama Mas. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Mas, halo. Oh, ya wis. Siapa ini? Oh, tak ngobrol dulu sebentar ya, tak ngomong dulu sebentar. Meluruskan yang tadi. Perihal yang ditanyakan Mas Agung itu perihal apa Mas? Pengurangan. Iya Mas, pengurangan. Untuk pengurangan itu monggo dilihat di guidebooknya itu enggak ada tanda tangan dari RT dan RW Mas. Oke. Kan ya, ada yang dari itu kan ada yang pakai RT RW atau Mas Lutfi. Makanya kan teman-teman bingung, makanya saya tanyakan ada enggak template-nya dari pertanian kan gitu. Yang mana Mas? Pengurangan kan? Pengurangan. Iya kan apa pengurangan kan ya semester itu yo. Lah iya pengurangan Mas. Pengurangan Mas. Songo. Yo, pinter ngono kon. Loh, mohon maaf, Mas Agungnya melihat di mana Mas kalau ada tanda tangan RT dan RW-nya itu? Oh, Mas, guidebook yang paling bawah itu ada template-nya. Wes sabar. Wes gini aja Mas. Mas. Ini bentar. Jadi kan aku juga udah bahas ya, izin masuk ya. Ini kan aku udah bahas yang guidebook tadi masalah pernyataan itu kan. Bisa dilihat di guidebook halaman 7 itu ada surat pernyataan kebenaran data dan dokumen. Untuk pengurangan kan juga butuh surat pernyataan.
Nah, di halaman 7 itu surat pernyataan itu ada tanda tangan ketua RT sama ketua RW, bisa dilihat sendiri. Nah, itu kalau misalkan masih tanyain. Udah selesai. Izin luruskan ya teman-teman. Ini kan untuk informasinya, untuk saat ini itu masih pakai RT RW. Nah, semisal teman-teman nanti ada kendala dalam mengajukan tanda tangan RT RW, mungkin saya langsung info. Nanti ini saya koordinir sama fakultas enaknya gimana, terus sama univ nanti enaknya gimana, langsung tak infokan kepada teman-teman. Jadinya seperti apa? Gitu nggih, biar enak. Ya Mas Muadun, wis gitu aja Mas Muadun. Secepatnya nggih Mas. Ya, terima kasih Mas Agung. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Aku Mas. Oh iya, monggo. Ya, aku mau tanya ini sih. Bedanya surat permohonan penurunan UKT sama pernyataan penurunan kemampuan pendapatan apa? Soalnya kan di kolom upload itu file yang ada itu cuma surat pernyataan, tapi yang format lengkap karena ada alasan pengajuan justru di surat permohonan penurunan UKT, Mas. Itu gimana? Paham nggak? Gimana Mbak? Agak Itu sih bedanya surat permohonan penurunan UKT sama pernyataan penurunan kemampuan pendapatan itu apa? Soalnya kan sebenarnya formatnya sama, tapi yang satunya ada alasan pengajuan. Oh ya, mungkin ini aja bisa dilihatkan formulirnya, Mas Ipang. Nah ini surat pernyataan kemampuan. Bukan itu, Pang. Yang surat permohonan penurunan UKT. Nah, itu iya, sama pernyataan penurunan pendapatan. Oh. Penurunan pendapatan itu yang sesudah pandemi dan sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Ini Mbak. Jadi kalau penurunan itu menyatakan bahwa sesudah pandemi sebelum pandemi itu berapa, terus sesudah pandemi penghasilannya berapa, seperti itu perbedaannya. Untuk terus yang permohonan. Untuk permohonan itu alasan Mbak mengajukan surat permohonan penurunan UKT, mungkin Bapak lagi sakit atau emang terdampak ekonomi, seperti itu Mbak. Atau penghasilannya berkurang, seperti itu. Jadi sifatnya umum sih Mbak. Oh ya, saya memahami Mas. Mungkin bisa ini Bang, ditampilkan yang fileku. Tapi soalnya yang di upload berkas itu rata-rata gak ada yang untuk permohonan, adanya yang itu yang penurunan pendapatan. Jadinya aku bingung ini emang gak ada manfaat kayak apa. Ini Mbak, ini contoh ya, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi. Mungkin bisa sampean baca. Ini contoh surat saya dalam rangka pengajuan usul peninjauan penurunan UKT tunggal anak saya. Dengan ini menyatakan bahwa penghasilan yang saya dapatkan setiap bulan mengalami penurunan sebagai akibat adanya pandemi COVID. Seperti itu, Mbak. Ini alasan saya. Kalau yang pendapatan tadi, yang sebelum pandemi berapa, sesudah pandemi berapa, seperti itu, Mbak. Oh,
Iya Mas paham. Berarti kita nguploadnya itu sesuai sama yang ada di linknya sampai yang ada di formulirnya. Iya, Mbak. Seperti itu. Oh iya ya. Oke, sampai di sini teman-teman, Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, itu Mas, lagi. Kayak aku bingung kan, yang tak ulang lagi ya, yang tadi pertanyaanku yang untuk bantuan Kemendikbud, itu kan yang di syarat terakhir itu ada surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi dan berisi penghasilan. Nah, itu kita pakai 2 file, yang surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi sama penghasilan sebelum sesudah, atau kita cuman pakai yang penurunan pendapatan aja. Soalnya di situ ada 2 dan Ini aja Mbak, surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi aja. itu aja. Tadi masih bilang yang penurunan pendapatan. Bentar. Di atasnya, Bang. Surat pernyataan. Oh iya, 2 Mbak, 2. Maaf. Di situ ada dan soalnya. Jadi surat pernyataan penurunan ekonomi sama penghasilan sebelum dan sesudah akibat terdampak pandemi. Oh, berarti 2 ya? Iya. Berarti yang surat berisi penghasilan itu kita pakai yang surat penurunan pendapatan? Iya, yang sebelum sama sesudah itu loh, Mbak. Oh. Nah. Oh ya Mas, terima kasih. Oke, ini ada Muhammad Iqbal. Izin bertanya, Mas. Ini diupload berkas ada kolom surat PHK atau bukti pendukung lainnya jika ada. Ini kalau nggak ada, nggak diisi nggak apa ta. Terus pendukung lainnya ini apa? Mohon maaf, tadi kurang menyimak. Oke, yang kolom surat PHK itu kan ada 2. Kolom surat PHK sama kematian orang tua. Nah, semisal 2 ini nggak ada, teman-teman bisa ganti dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu, untuk pendukung lainnya. Seperti itu. Ini udah dijawab sama Mas Lutfi. Tidak mampu, yang dikeluarkan dari kelurahan. Kalau nggak gitu, RT RW. Seperti itu, Mas. Mas, izin masuk ya. Iya. Kalau semisal kan saya punya saudara di itu ya, saudara kandung di UPN juga. Nah, itu baru masuk sih. Itu bisa nggak ya berpengaruh buat banding UKT-nya ini? Maksudnya pakai alasan karena saya ada tanggungan saudara gitu. Kalau buat yang tambahan selain SKTM tadi, Mas. Selain SKTM ya, Mbak? Mungkin bisa, Mbak. Ya. Dicantumin aja. Jadi nanti itu saya bikin kayak dokumen sendiri, maksudnya kayak bikin format sendiri gitu.
kalau bisa itu surat yang formal ya Mbak, kalau dari RT RW kalau bisa. Oh gitu ya Mas ya. Ya makasih ya Mas. Iya Mbak. Oh ya, sama mengingatkan juga teman-teman untuk berkasnya diisi semua ya. Jangan sampai ada yang salah satu nggak diisi, jangan. Karena itu nanti mempengaruhi. Ini ada Widya Syafa, Mas izin bertanya, kalau orang tua ada meninggal, itu upload berkas yang permohonan, penurunan, plus penurunan pendapatan, apa gimana Mas? Meninggal itu upload berkas yang penurunan pendapatan. Oh, maksudnya yang permohonan penurunan ekonomi itu Mbak, Mbak Widya. Iya, Mas. Ini dari ini aja, dari ibu aja. Namanya nama ibu. Kalau semisal bapak nggak ada, bisa ibu. Seperti itu Mbak. Oh, iya, Mas. Terima kasih. Terus untuk yang poin terakhir di ini ya dicantumin akte kematian. Kalau nggak gitu surat kematian. Seperti itu Mbak. Yang poin terakhirnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman, Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Bentar Mas, Mas izin masuk. Maaf tadi itu saya kan telat masuknya. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya saya daftar yang buat Kemendikbud, tapi ditolak, itu bisa geser ke penurunan UKT atau yang lainnya nggak? Atau kalau misalnya udah ditolak, ya ditolak aja gitu. Oke, semisal ini Mbaknya milih bantuan Kemendikbud atau pembebasan atau penurunan atau mengangsur. Semisal katakanlah besok ditolak, nanti teman-teman dari fakultas nanti akan mengusahakan kemungkinan pengangsur, Mbak, jalan terakhir. Oh, berarti Seperti masih itu. ada kemungkinan geser ke bandingnya ya Mas ya? Iya. Oke, makasih Mas. Oke, Mbak. Mas, izin bertanya lagi. Iya, Mbak. Yang orang tuanya meninggal tadi, Mas, itu kan katanya Mas tadi kan diisi yang gajinya ibu. Tapi ayah saya tuh baru meninggal bulan ini. Terus gajinya itu baru keluar bulan depan. Gitu, Mas. Itu gimana? Pakai surat ini aja, Mbak. Surat keterangan dari RT RW aja yang menyatakan bahwa ibu pekerjaannya apa dengan gaji berapa. Seperti itu aja, Mbak. Oh, iya, Mas. Terima kasih. Nah, oke.
Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi, Mas, Mbak, teman-teman? Gimana dari teman-teman, udah cukup? Mas, Mbaknya udah cukup? Sudah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman, Mas, Mbak, sudah cukup? Sudah, Mas. Oke, bisa saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga dengan sharing atau dengan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh.